kenapa nggak didaftarkan? Atau karena anggaran hanya bisa menampung 200 saja, terus 300 mau diapain? Mereka jadi pengangguran nanti. Atau memang sudah disalurkan mereka, misalnya untuk bekerja di tempat lain, dibiayai, dimodalin, saya nggak ngerti. Dan kemudian hanya 200 saja supaya nggak jadi beban APBD. Atau mungkin kepala daerah memang nggak memberikan perhatian karena nggak tahu. Yang bawaannya nggak ngasih tahu juga. Dan itu sering terjadi. Diskrepansi, miskomunikasi. Kepala daerah, ya mungkin pada waktu rapat saya sampaikan Ibu Menpan, mungkin Ibu rapatnya nggak hadir kepala daerah, Bu. Kepala daerahnya nggak tahu mungkin. Yang hadir mungkin bagian pegawaian saja, dan pegawaiannya eh, nggak lapor. Nggak lapor kepada kepala daerah, entah itu PJ atau kepala daerah definitif. Kepala daerah definitif mungkin atau PJ yang sibuk dengan program lain. Kepala daerah definitif mungkin lagi bertanding. Akhirnya nggak ngurusin ini. Nggak ngurusin masalah kepegawaian yang bisa menjadi bom waktu. Bom waktu buat kepala daerah, buat daerah, pemerintahan, kalau kepala daerahnya ninggalin, diganti yang baru, memberikan beban yang baru. Dan juga menjadi beban kepada pemerintah pusat, karena nanti mereka ngadunya ke pusat. Padahal pusat sudah membuat kebijakan untuk menampung. Nah, yang lain ya mungkin ada masalah-masalah lain, entah ya dari sisi yang negatif thinking, mungkin karena dianggap nggak dukung dulunya, jadi nggak didaftarkan pada waktu pilkada. Ya, mudah-mudahan nggak seperti itu. Nah, persoalan lain yang perlu kita eh, garis bawahi, dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menpan, sudah ada perintah undang-undang ASN Oktober 2023, ya, diterbitkan sejak berlaku undang-undang itu tidak boleh melakukan rekrutmen. Tapi tadi disampaikan Ibu Menpan, masih ada juga yang melakukan rekrutmen tenaga honorer. Nah, yang mereka direkrutmen tahun 2023 dan 2004, mereka tidak terdaftar di dalam database Badan Pegawai Negara. Tadi kembali ke slide tadi. Jangan berubah dulu slide-nya. Kembalikan slide-nya tuh. Jangan diganti kalau nggak ada perintah saya. Ya, ini yang terdaftar di tahun 2022 1.789.050. Ini kumpulan yang dikompilasi oleh BKN, Badan Keuangan Negara, tahun 2022. Dan mereka lah yang mendapat kesempatan untuk diberikan mengikuti seleksi, hanya mereka 1.789.050, ya, untuk diberikan kesempatan kalau lulus seleksi naik kelas menjadi P3K, pegawai kontrak. Tapi dan ini menutup kemungkinan kesempatan kepada yang direkrut 2003-2024 setelah berlaku undang-undang. Karena undang-undang sudah perintahnya tidak boleh melakukan rekrutmen tenaga honorer sejak undang-undang berlaku. Artinya mereka nggak masuk dalam 1.789.050. Ya, resiko nanti bagi yang sudah melakukan rekrutmen yang melanggar undang-undang. Ya, jadi nggak boleh didaftarkan sebetulnya yang direkrut setelah undang-undang melarang. Nah, kalau kita melihat data di sini, saya minta tampilkan slide yang dari Kemendagri halaman 7. Ya, ada beberapa daerah yang apa
mengajukan ini seleksi Bu ya, yang mengajukan untuk diseleksi dari database tahun 2022 atau BKN tadi di daerah itu jumlah non ASN-nya sebagaimana di kolom, tolong ditunjuk kolomnya tanda panah yang ada tulisan non ASN di atas tuh. Itu ke bawah. Terdaftarnya itu tahun 2022 di BKN. Tapi yang didaftarkan oleh daerah untuk mengikuti seleksi yang dibuka oleh Kemenpan RB jumlahnya itu. Kita lihat totalnya itu dari 50 eh, daerah ini non ASN-nya terdatanya 344.797. Tapi yang didaftarkan oleh daerahnya hanya 42.643. Yang 319.605 nggak didaftarkan. Ini nanti 319.605 ini ribut nanti. Komplain mereka. Mana daerahnya? Jawa Barat 27.417 pemerintah provinsi. Tapi yang didaftarkan hanya 4.064. Pertanyaannya kenapa nggak didaftarkan yang lainnya? 23.000 sekian. Ini mau diapain? Pertanyaannya. Didiamkan nggak mereka tenaga honorer biasa? Undang-undang udah menyatakan nggak ada tenaga honorer. Kalau dibiayai dari mana? Belanja pegawai nggak boleh. Saya tahu diakali dengan belanja barang jasa. Bisa jadi temuan juga oleh BPK. Nah, Jawa Timur 20.000 sekian ini daftarin, hanya 3.000 sekian, 17.000-nya nggak didaftarin. Mau diapain ini? Pak Gubernur, Pak Adi Karyoto atau siapapun yang mewakili sampaikan. Di Jawa Tengah 17.000 sekian dari data BKN tahun 2022. Yang didaftarkan di waktu pendaftaran akhir 2024 di Kemenpan RB, BKN 4.000 sekian. Ini hanya contoh nih. Mana lagi daerahnya ini? Sumatera Utara, Kota Surabaya, Kabupaten Bima, Lombok Timur, Kota Medan, Bandung, Jeneponto, Mamasa, Kabupaten Tangerang, NTB, Sukabumi, Garut, Nias Selatan. Ya silakan dibaca. Nanti kita share data ini, silakan di-share sampai nomor 50. Kenapa 50 ini? Karena 50 ini kita melihat data yang paling banyak berbeda antara data, basis data atau pangkalan data bahasa Ibu Menpan, ya, yang jumlahnya itu kalau di total 344.797 dari 50 daerah ini saja. Jadi tadi kita lihat diskrepansi atau perbedaan itu lebih kurang 400.000 sekian, ternyata terdapat di 50 daerah ini yang diskrepansi atau perbedaannya selisihnya 319.000. Sehingga kita sangat meminta atensi kepada daerah ini. Kabupaten Sinjai itu punya honorer 4.353. Satu pun tidak didaftarkan. Sinjai. Saya nggak tahu apakah APBD-nya sudah kolaps, tapi siap-siap di demo. 4.300 sekian itu nanti nganggur. Ya. Terlepas nanti saya nggak tahu nih bupatinya terpilih yang definitif atau diganti atau APJ, saya nggak ngerti. Tapi ini akan menimbulkan beban kepada pemerintahan baru dan jangan lupa menjadi catatan siapa pelaksananya saat itu yang nggak berani mengambil keputusan. Ya ini kira-kira. Kemudian yang berikutnya lagi halaman 8. Ada daerah yang tidak mengusulkan kebutuhan P3K. Ya, Provinsi Papua Barat, Ibu ada 1.715 honorernya. Sama sekali nggak didaftarkan, nggak ngabarin juga, nggak. Ini Pak Libaham nih, PJ-nya nih. Bapak nanti tanggung jawab nih Pak, moral dan tanggung jawab demo. 1.715 itu nanti mau diapain nih? Dipertahankan sebagai tenaga honorer jadi temuan, karena sudah diberi kesempatan oleh pemerintah pusat untuk mereka resmi menjadi ASN, tapi tenaga kontrak.
pegawai kontrak P3K itu yang dicita-citakan oleh honorer. Nah, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Gunungan ya mungkin daerah otonomi baru belum banyak memerlukan honorer mungkin positif tingginya seperti itu. Tapanuli Utara ada 835, Kepahyang ini Bengkulu 980, Merauke 1115, Jaya 2470. Ini mau diapain nih mereka? Diberi kesempatan untuk naik kelas, nggak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, atau mungkin nggak ada anggarannya. Saya paham ini, makanya nih problem apa namanya itu memang bom waktu dari pilkada ke pilkada, pemerintah kalau kepala daerahnya baru, kemudian masukin orang, terutama tim sukses untuk menjadi tenaga honorer. Begitu pemerintahan yang baru, kepala daerahnya baru, masukin lagi yang baru, bertumpuk terus. Kita harus stop, makanya di stop undang-undang ASN menyetop rekrutmen ASN, saya ulangi tenaga honorer. Maksudnya adalah jangan nambah baru lagi, yang lama kita benahi, yang sudah ada. Harus dia jelas statusnya mereka. Nggak mungkin dianggurkan. Akan nambah masalah sosial, masalah politik, dan mereka nanti kemana? Maka kebijakan pemerintah pusat, ya sudah ikut seleksi. Resmi aja menjadi pegawai kontrak. ASN kan ada dua macam. Ada yang PNS, ada yang kontrak. Harga pegawai tetap, PNS, dan yang kedua tenaga kontrak. Itu namanya ASN, dua-duanya aparatur sipil negara. Nah yang sebelah kanan, kita sudah hubungin, mohon maaf Bu, kami sudah menghubungi Bu dari Pak Sekjen Bu. Menghubungi Pak Gorontalo, ini ada Pak Rudi, saya lihat di gambar nih. Pak Rudi Salahuddin, inflasinya paling hebat. Nah, tapi Bapak perlu juga untuk menangani masalah pegawai nih Pak Rudi. Ini jumlah ASN-nya 2006-2664 tadinya sama kayak nggak didaftarkan, tapi setelah dikonfirmasi beliau akan mendaftarkan 2664 ini ikut seleksi. Kabupaten Bangka, Bangka ya, ini Bangka Belitung, Goa. Goa ini walau ini bupatinya saya tahu cerdas sekali, tapi saya nggak tahu bagaimana, apakah sudah punya eh, plan untuk mengatasi 4.509 tenaga honorer ini. Sinjai, Sopeng ini Sulawesi Selatan. Ini sudah berkomitmen untuk melakukan ikut seleksi. Seleksi ini sebetulnya ditutup kemarin-kemarin, tapi kemudian saya sampaikan Ibu Menpan waktu kita berdiskusi, beliau menyampaikan ini Pak akan jadi problem kalau seandainya 400.000 sekian ini nggak didaftarkan seleksi, mereka kan pasti akan nanya kenapa, demo nanti ke kepala daerah dan juga curhat ke pemerintah pusat. Oleh karena itu apa eh, kita laksanakan Zoom meeting ini, dan kemudian saya mohon kepada Ibu, Bu perpanjanglah Bu, nanti kita Zoom meetingnya hari Rabu, kita persiapan data dulu hari Rabu tanggal 8, beri waktulah seminggu sampai tanggal 15 untuk kepada Pemda-Pemda yang mungkin tidak tahu kepala daerahnya ini bom waktu ini, kalau nggak diselesaikan, nggak dilaporkan mungkin oleh kepala badan pegawaian atau sekda, sehingga nggak mengambil langkah apa-apa, ya. Ini tanggung jawab pasti. Dan masih ada waktu, beliau kemudian memberikan memperpanjang waktunya menjadi tanggal 15. Tadinya sudah ditutup tanggal 15. Nah inilah kami mohon dengan segala hormat, rekan-rekan nanti juga pasti kami akan absen. Daerah-daerah ini mau diapain? Atau mungkin ada yang sudah memiliki eh, plan untuk Pak kami tenaga honorer itu sudah kami komunikasikan mereka untuk tidak perlu didaftarkan dan tidak menjadi tenaga honorer, mereka tidak usah juga menjadi ASN P3K, gak usah ikut seleksi karena kami sudah menampung mereka untuk bekerja
di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Wah itu hebat, hebat itu paling jagoan. Ya, nggak nambah beban APBD, nggak nambah permasalahan pemerintah, tapi kemudian tetap jalan. Tapi ingat ini jumlah non ASN 2664 misalnya Gorontalo, hati-hati. Itu nggak semua, saya yakin nggak semua tenaga administrasi. Bagaimana yang skill yang diperlukan rakyat, seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, belum lagi Satpol PP, penyuluh pertanian, kemudian petugas damkar, itu juga banyak yang ASN, yang mereka memang skill. Tapi kemudian mereka dikeluarkan semua. Apa nggak jadi kekurangan guru nanti? Nggak jadi kekurangan apa namanya tenaga kesehatan. Nah ini yang perlu dipikirkan betul oleh rekan-rekan. Makanya betul-betul apa daftarkan saja mereka, dan yang kedua siapkan APBD-nya. APBD Undang-Undang HKPD membatasi belanja pegawai 30% maksimal. Ya, jalan lain lah. Mereka ngambil anggaran dari belanja pegawai atau pegawai kontrak paruh waktu, bukan full time, part timer istilahnya. Tapi ada statusnya dan ada pemasukannya tetap, meskipun nggak maksimal karena APBD-nya nggak kuat, sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial. Nah itu kira-kira mungkin apa, nanti setelah ini Ibu kita berikan kesempatan Pak Zudan. Setelah itu mungkin ada kita berikan kesempatan mungkin satu gubernur, ya mungkin siap-siap kalau yang hadir ada nggak? Siapa yang hadir Provinsi Jawa Barat ada nggak ya? Karena ini yang cukup banyak nih, 23.000. Ah, coba tolong dicek yang hadir. Nanti kalau ada satu mungkin gubernur, satu yang masuk kelompok yang 50, kelompok 50 halaman slide nomor 7 tadi. Kemudian satu mungkin dari pemerintahan kabupaten, satu pemerintahan kota. Kenapa? Apa jumlah yang daftarkan, terutama yang nol, misalnya Goa 45 atau 9, ini nggak ada yang daftarkan sama sekali dalam seleksi untuk menjadi pegawai ASN P3K. Kita pengen apa? Sudah ada solusi atau nggak tahu? Atau nggak ngeh gitu loh kan? Nanti siap-siap Goa atau Sinjai. Nanti saya tanya karena nol. Kemudian kabupatennya nanti siap-siap mungkin kita minta Sukabumi atau Kabupaten Bandung. Bandung juga banyak itu yang nggak didaftarkan. Provinsinya bisa Jawa Barat, Jawa Timur, atau Jawa Tengah. Siap-siap satu-satu kita dengar sehingga tahu betul ini titik masalahnya di mana. Dan rapat ini menjadi wake up call bagi teman-teman semua. Karena waktunya sampai tanggal 15 Januari. Kami persilakan Pak Profesor Zudan, Kepala Badan Pegawai Negara. Nah, beliau juga Ketua Korpri ini, Bapaknya ASN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Dalam Negeri yang kami hormati, terima kasih Bapak atas inisiatif pertemuan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kami. Izin Bapak, kemarin pagi saya masih memikirkan banjir Sulawesi Selatan. Pagi hari ini sudah berganti. Alhamdulillah teman-teman dari BKN sudah membriefing saya 2 jam kemarin. Dan Bu Menpan terima kasih. Pak Wamenpan, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan para gubernur dan PJ gubernur, rekan-rekan bupati, wali kota, PJ bupati dan PJ wali kota. Perlu saya sampaikan, kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan 1,7 juta pegawai non-ASN yang ada saat ini. Nah, kita perlu bersama-sama, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mendagri dan Ibu Menpan tadi, tahapan sekarang itu tahapan seleksi P3K tahap 2 yang masa pendaftarannya sampai dengan 15 Januari. Nah,
Tolong rekan-rekan yang menggerakkan slide-nya, diikuti yang saya sampaikan. Nah, perlu rekan-rekan para kepala daerah untuk mengumumkan secara luas agar para P3 atau tenaga honorer ini bisa mendaftar sesuai dengan jadwal. Ya, di tanggal terakhir 15 Januari 2025. Masih ada waktu 1 minggu. Bukan ini slide-nya, slide yang di belakang. Karena saya melengkapi yang disampaikan oleh Pak Mendagri dan Ibu Menpan tadi. Nah, tahapan seleksinya di 17 November sampai dengan 25 Januari 2025, seleksi tahap 2, ini perlu di blasting oleh para kepala daerah agar masyarakat memahami. Mengapa ini perlu diumumkan meluas? Karena dari sisi data, masih ada yang belum mendaftar di tahap 1, 333.916 tenaga honorer. Ini data konsolidasi per 6 Januari 2025. Bukan yang ini, Dek, yang di depan tadi. Tolong diikuti yang saya sampaikan, tim operator, sehingga yang mendengarkan tidak keliru menangkap datanya. Data yang di awal statistik non-ASN per 6 Januari 2025. Nah, yang di sini. Kita perlu mengumumkan secara luas karena masih ada yang belum mendaftar di tahap 2, itu dari target ada 222.968 atau 66% dari target. Namun semoga dengan pengumuman kita yang luas, calon peserta kita ini bisa mendaftar, dan kalau memang sudah tidak mau mendaftar, coba dicari tahu sudah bekerja di mana. Karena juga bisa jadi ada hambatan, mereka tidak mendaftar sehingga formasinya tidak terpenuhi. Agar para peserta kita nanti bisa lulus, ini harapan kita, dari teman-teman di BKN sudah mendata di tahap 1, penyebab tidak lulusnya ternyata banyak di seleksi administrasinya. Nah, ini perlu juga masing-masing kepala BKD membuat atau mengumumkan list ini agar tidak terulang. Mengapa mereka tidak lulus? Jadi secara teknis P3K tahap 1 ini Ibu dan Bapak ada 38.291 yang tidak lulus, dan 10 besar penyebab tidak lulusnya ternyata di surat pengalaman kerja tidak sesuai persyaratan. Kemudian yang kedua, bukti pengalaman kerja di instansi yang tidak sesuai persyaratan, kolom yang kanan, alasan TMS yang warna biru. Kemudian sertifikat tambahan nilai P3K tidak diunggah. Bukti pengalaman kerja di instansi tidak sesuai dengan persyaratan. Kemudian terbanyak yang keenam, ijazahnya tidak sesuai dengan kualifikasinya. Kemudian surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang dipersyaratkan. Kedelapan, dokumennya fotokopian, harus dokumen yang asli. Kemudian transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Dan yang ke-10, surat pengalaman kerja tidak diunggah. Nah, ini 10 besar penyebab gugur atau tidak lolos di administrasinya. Yang perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu semuanya bahwa ini bisa jadi satu pendaftar alasan tidak memenuhi syaratnya lebih dari satu. Nah, kemudian yang TMS CPNS kemarin ada 8.843. Secara teknis ada 10 kami klasifikasikan, 10 terbesar penyebab yang tidak lulus. Sama surat lamaran, yang kedua akreditasi perguruan tinggi, yang ketiga surat pernyataan tidak sesuai format yang dipersyaratkan, yang keempat ijazahnya tidak sesuai, kelima transkrip nilainya tidak sesuai dengan kualifikasinya, yang keenam dokumennya fotokopian, yang ketujuh surat pernyataan tidak pindah penempatan, tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, kemudian kedelapan KTP-nya tidak sesuai, ke-9 akreditasi perguruan tinggi, dan yang ke-10
surat pernyataannya tidak di-upload atau tidak diunggah. Ini Bapak dan Ibu semuanya, alasan-alasan teknis kami nanti dari BKN akan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan Ibu Menpan RB. Demikian Bapak Menteri dari kami, Bu Menteri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Zudan, Kepala Badan Pegawai Negara yang baru dilantik kemarin. Sebelumnya beliau adalah Dirjen Dukcapil Kemendagri, kemudian Sestama di Badan Nasional Pengelola Perbatasan, PJ Gubernur Sulawesi Barat dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Paham sekali dengan situasi di provinsi maupun kabupaten kota. Baik, kita ingin mendengar dari teman-teman, nggak mungkin kita mendengar semua. Mungkin dari Jawa Barat kalau masih ada Pak Bey, ada. Iya Pak Bey, makasih. Bisa Ya Pak, siapa? bisa monitor Pak ya? Iya. Bisa Pak. Jadi ini sesuai data slide tadi Pak ya. Iya Pak. Tenaga honorer yang terdata di tahun 2022 oleh BKN itu jumlahnya 27.417 di pemerintah Provinsi Jabar. Tapi pada waktu dibuka seleksi Kemenpan RB dan BKN yang didaftarkan oleh pemerintah provinsi tolong slide-nya ya, 4.064. Iya Pak. Hingga ada 23.353 yang selisih. Nah selisih ini apa kira-kira kenapa tidak didaftarkan? Apakah mungkin orangnya memang nggak ada atau anggaran yang tidak mencukupi, terus mau dikemanakan mereka kira-kira gitu? Baik Pak Menteri, terima kasih Pak. Silakan Pak, silakan. Pertama, ini kan gelombang pertama Pak ya. Jadi kan jumlah pendaftar selisihnya 23.353 Pak. Nah yang solusi pertama kan mengikuti yang gelombang 2 Pak. P3 ke kedua Pak, gelombang 2 Pak. Oke. Itu pun hanya 7.000 formasi gelombang 2 ini masih sampai tanggal 12 Pak ya pendaftarannya Pak. Tanggal 15 itu pun Tanggal 15. Sebetulnya Pak Bey. Iya Pak. Sebetulnya ditutup tanggal semula. Sebetulnya ditutup tanggal 7 kemarin. Iya Pak, ya diperpanjang Pak ya. Tapi ya saya Ibu Menpan diskusi dan kami dan saya ini perlu ada solusi. Kalau enggak nanti akan ramai nih gejolaknya di mereka-mereka yang nggak didaftaran itu akan ribut. Betul Pak. Ini pun yang sehingga kami mengusulkan kepada Ibu Menpan, Bu, bisa nggak perpanjang kita Zoom meeting, setelah itu kita perpanjang seminggu. Jadi sebetulnya kalau saya lihat jawaban dari Pak Bey, mohon maaf, ya, Pak, itu sebetulnya bukan solusi yang sudah direncanakan. Karena sebetulnya sudah ditutup tanggal 7. ya, Tapi untung ada perpanjangan dari Ibu Menpan RB. Nah ini sepertinya mungkin di bawah nggak ngasih puding kepada Bapak nih Pak. Tentang potensi gejolaknya ini, situasi ini. Karena kesibukan yang lain. Jadi solusinya Bapak mau daftarkan, tapi kenapa 7.000 Pak, bukan 23.000? Ini kan yang diperkenakan untuk PPK ke tahap 2 itu kan yang boleh mendaftar kembali kan Pak. Nah mereka mendaftar kembali hanya 7.000 Pak. Dari 23.000 itu Pak. Yang mendaftarkan kembali juga hanya 7.000 Pak. Ya, saya mungkin tidak semua. Mohon penjelasan kepada Ibu Menpan, apakah 23.353 ini mandatori wajib mereka untuk didaftarkan oleh Pemda atau memang tidak harus 23.000 Bu? Jadi Pak, 23.000 itu adalah data yang disampaikan kepada BKN. Dan itu sudah menjadi komitmen antara pemerintah untuk bisa menyelesaikan. Jadi 23 itu harus diselesaikan statusnya. Nah, jadi seharusnya kemarin Jawa Barat itu mengusulkannya ya sejumlah data yang ada di BKN, yaitu 23.353 seharusnya. Kalau memang komitmennya untuk menyelesaikan honorer. Tapi yang diusulkan kan hanya 4.060.
begitu. Nah, jadi nanti kalau memang seharusnya sih memang 23.000 seperti itu, 23.353. Nah, jangan sampai nanti yang kalau misalnya Bapak sisanya kan 19.000, Ya, betul. 19.000-nya tidak itu. Nah, itu nanti larinya ke kami, Pak. Padahal kan Bapak yang mendaftar, ya Bapak kan yang meng-hire begitu. Nah, itu Ya, semuanya sudah ramai dan ini tentunya secara politis tidak ini. Nah, oleh karena itu, Pak, kemarin dengan dengan surat kami untuk supaya yang sisanya itu untuk bisa dimasukkan dengan uh, kebijakan paruh waktu misalnya dengan menggunakan ya, betul. sebagaimana yang ada sekarang tetap tetap digaji begitu. Tapi nanti yang penting mereka suruh daftar daftar dulu aja supaya nanti ada data di BKN sebagai paruh waktu. Demikian Pak Menteri. Oke, Pak, Pak B. Pak Menteri boleh Pak sedikit Pak? Iya, silakan. Iya Pak, betul Bu. Ini kan yang sisanya itu akan menjadi paruh waktu Bu. Tapi untuk paruh waktu itu kan belum ada eh, petunjuk teknisnya Bu ya, seperti apa? Sudah ada Pak, Memang, nanti oh sudah ada. sudah Iya, ada Pak. Jadi Pak B, kalau dilaftarkan lagi 7.000 untuk gelombang kedua iya berarti Pak. 11.000. Kalau 7.000 itu adalah tambahan ya, bukan Tambahan, bukan 7.000 dari 4.000. bukan Pak, tambahan Pak. Tapi Dari juga kan 11.000. sesuai formasi juga mungkin belum semua Pak itu Pak. Tidak akan semua diterima kan Pak untuk P3 ke tahap 2 sesuai dengan formasinya Pak. Ibu Diterima ya. Pak. Jadi gini, kita punya komitmen sepanjang dia mendaftar dan ikut seleksi itu diterima Pak dan sepanjang Oke, mempunyai data di BKN. Nah, tinggal nanti formasinya misalnya Bapak formasinya sekarang mengajukan ke kita 4.000, kemudian Bapak nambah lagi 7.000 jadi 11.000 gitu ya Pak ya. Nah, oke baik Bu. 11.000 itu menjadi PPK penuh waktu. Tapi yang 12.000 sisanya ya untuk bisa jadi PPK paruh waktu. Kalau tadi kan penuh waktu yang itu karena kita Ya, kasih. Nah, itu Pak. boleh bertanya yang terkait ini tapi agak berbeda Pak Menteri, boleh Pak? Enggak, tapi I- tetap hubungannya urusan ini ya. Iya Pak, iya Pak. Ini kami itu juga terkait dengan eh, P3K ini Bu. P3K ini dianggapnya bagi pendaftar itu adalah sama persis dengan PNS, tetapi tidak menerima pensiun Bu. Jadi yang diterima pun mereka protes dengan tunjangan kinerja yang tidak sama dengan level yang sama gitu Bu. Nah kami itu menyesuaikan dengan kapasitas fiskal kami Bu. Jadi tidak sama persis dengan PNS yang menerima tukin Bu, itu gimana ya Bu? Ya. Jadi kalau tuki dan sebagainya tentunya Pak disesuaikan dengan kemampuan yang diatur oleh pemerintah pusat itu adalah gajinya Pak. Tapi tukin dan lain sebagainya tentunya disesuaikan kan tidak berbeda Pak tiap instansi pemerintah. Betul Gitu. Bu. Ya. Ya, Ya, TPP. jadi maaf Bu, jadi sudah betul ya Bu yang kami lakukan. Jadi kami tidak perlu apa artinya mereka karena kurang paham kan Bu ya itu Bu ya. Jadi mereka Betul tuh Pak. menuntut yang sama Bu, itu aja Bu. Ya. Ya. Ya Bu. Jadi Baik ini Bu. jadi yang penting sebetulnya ini ada kejelasan status Pak. Karena di Undang-Undang ASN kan tidak mengenal lagi nama lain selain ASN, P3K. PNS dan P3K. Jadi kita sebetulnya Pak yang betul itu adalah yang sudah kemarin kita sesuai dengan Bapak yang formasikan gitu ya. Tetapi ini yang kenapa kita membuka kembali itu kan karena mengurangi gejolak Pak. Ini akan rame banget begitu karena Bapak aja di atas 23.000 itu gitu ya. Ya Bu. Nah, kita sebetulnya mau membantu dari Pemda supaya tidak terjadi gejolak begitu. Terima kasih. Baik Bu. Baik Bu. Jadi Pak Menteri izin Pak, kami akan menjadikan paruh waktu sisanya Pak. Ya, Bapak harus cepat mengambil langkah. Iya Pak. Kalau seandainya nggak jelas, saran saya Bapak kirim tim kepada Kemenpan RB ya, Iya Pak. supaya bisa minta pendampingan mungkin untuk menyelesaikan permasalahan di situ. Kami juga siap dari Kemendagri ya, koordinasi dengan Pak Tomsi, Pak Sekjen, nanti kita kirim dari Ditjen Oda dan Karo Kepegawaian untuk membantu di Jawa Barat supaya nanti jangan sampai sudah tutup tanggal 15 Bapak nanti akan rame-rame
Iya Pak, 12.000 mendemo ke situ. iya Mungkin Pak. satu lagi provinsi Jawa Timur nih. Jawa Timur nih juga cukup banyak diskrepansi atau selisihnya. 20.000 yang daftar 3.036. Ini Pak Sekda ini saya tahu Pak Sekda ini orangnya pintar sekali, Sekda Jawa Timur ini. Pak Sekda saya dengar hadir Oke. mewakili Pak Adi Karyoto. Monggo Pak. Siap, siap Pak Menteri. Ngatasinya nih. Siap Pak Menteri. Mohon izin, apa suara kami jelas? Jelas Pak. Siap. Mohon izin Pak Menteri, kami melaporkan bahwa dari 17.000 yang masih menjadi beban kami, dan kami memang mendaftarkan 3.336 ini lebih pada kemampuan APBD khususnya belanja pegawai kami. Dan dari yang kami daftarkan ini kami menjaga agar ketentuan 30% belanja pegawai ini tidak terlampaui. Dan kami memperhitungkan 3.336 ini juga dari pegawai kita yang pensiun. Artinya belanja pegawai yang baru masuk dengan yang sudah pensiun ini tidak akan melampaui dari 30%. Kemudian untuk solusi yang 17.147 ini sebetulnya lebih Pak Menteri karena yang data kami ini belum termasuk yang BLUD yang ada di rumah sakit umum daerah kami. Tetapi kami untuk yang 17.147 termasuk tambahan yang BLUD, selama ini kami bayar gaji dan atau honornya dan honor tambahannya yang dalam tanda petik ini juga TPP ini adalah melalui belanja barang dan jasa. Sehingga yang permasalahan yang diharapkan tidak terjadi sehari-hari ini di posisi ini Jawa Timur insya Allah tidak ada masalah karena mereka akan berjalan sebagaimana hari-hari yang kemarin. Anggaran sudah disediakan. Yang kami mohon kepada Kementerian Pan-RB, mungkin juga kepada Pak Menteri, yang 17.000 lebih ini akan menjadi paruh waktu dan diizinkan agar tetap dapat dibayar melalui belanja barang dan jasa, sehingga tidak mengganggu dari kuota 30% yang ada di Undang-Undang HKPD. Dan fleksibilitas di belanja barang dan jasa ini akan sangat menyesuaikan dengan kapasitas fiskal di APBD kami. Dan tentunya juga kami memperhatikan kesejahteraan juga, sehingga selain honor dan gaji, kita juga memberikan tambahan honor untuk PTT kita atau honorer kita. Itu Pak Menteri yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kalau ada dua hal. Solusi yang tadi saya dengar 17.147 ini rencananya Bapak, mereka akan menjadi pekerja paruh waktu. Maksudnya inilah tenaga honorer atau mereka menjadi pegawai P3K paruh waktu. Izin Pak Menteri, P3K paruh waktu Pak Menteri. Kalau jadi P3K ya harus didaftarkan juga berarti. Siap, sudah didaftar. Belum. Siap. Belum didaftarkan ini. Ya. Iya. Siap, kami tambahkan Pak Menteri. Periode yang kedua Pak Menteri, ini sudah kami daftarkan. Siap. Betul, makanya kita laksanakan Zoom meeting ini untuk memberikan waktu 1 minggu lagi biar memberikan juga kesempatan kepada daerah-daerah, Bapak kepala daerah atau yang mewakili untuk menyelesaikan, karena nanti akan menjadi bom waktu betul nih. Ya, jangankan 17.000, 300 orang saja, 200 orang saja nganggur karena mereka tidak boleh jadi tenaga honorer lagi, ya, dibayar sebagai tenaga honorer. Dasar hukumnya apa? Undang-undang ASN nggak boleh melarang sudah tenaga honorer. Ya, begitu dibayar akan jadi temuan BPK, kasus hukum. Dan kemudian artinya sama aja membayar orang yang nggak ada jelas statusnya, merugikan keuangan negara. Nggak ada dasar hukumnya. Nah, kemudian maka diberikanlah pintu oleh pemerintah pusat mereka menjadi ASN
Tapi ASN P3K kontrak baik yang full time maupun yang part time paruh waktu. Nah, tapi tetap prosesnya harus ada didaftarkan untuk mengikuti seleksi. Nggak bisa hanya udah Pak kami jadikan aja mereka paruh waktu menentukan sendiri. Nggak bisa Pak. Siap. Harus didaftarkan. Daftarkan mereka ikut tes ya formalitas lah ya. Dan kemudian setelah itu mereka karena prinsip positif daripada pemerintah mau memperjelas statusnya mereka. Karena undang-undang ASN melarang untuk adanya tenaga honorer lagi. Dan nggak boleh bayar tenaga honorer. Akan menjadi masalah hukum kepada yang membayar. Ya. Nah, ini maka oleh karena itu solusinya harus didaftarkan tetap 17.000 ini dalam waktu 1 minggu sampai tanggal 15 dan nanti sistem pembayarannya supaya tidak melampaui, tidak melanggar undang-undang hubungan keuangan pusat daerah 30% belanja pegawai. Ya, triknya adalah memang masuk betul loh Pak. Bapak kan ahli keuangan, kepala BKD, masuknya di belanja barang dan jasa. Sehingga ada solusi, tapi tidak menimbulkan gejolak. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak. Siap, terima kasih Bapak untuk solusinya. Ya, ini kota, perwakilan Bandung ada nggak ya? Bandung kami silakan dari Bandung ini kita lihat satu lagi kita habis Bandung nanti kita ke Goa. Bandung 8.156 data di BKN honorer tahun 2022. Yang didaftarkan waktu masa pendaftaran Kemenpan RB BKN itu 790. Ada 7.366 ini nasibnya mau diapakan? Kami persilakan untuk PJ Wali Kota Bandung. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul bahwa pengisian formasi PPK yang diusulkan itu yang menjadi batasan adalah ketersediaan atau alokasi anggaran yang batasannya 30%. Dan kita menggunakan sama seperti di Jawa Timur yang pensiun Pak, jadi alokasi yang pensiun. Sehingga ada 760 formasinya. Untuk yang sisanya, ini masuk di tahap pendaftaran kedua. Per hari ini sudah masuk 4.500 Pak Menteri. Sampai dengan batas waktu nanti kita akan maksimalkan sisa dari 7.366 ini. Kemudian kalaupun nanti tidak termasuk tidak bisa atau tidak termasuk di dalam tahap kedua yang untuk pendaftaran ini, alokasinya kita solusinya di outsourcing Pak. Jadi beberapa tenaga yang kemarin jadi honorer, ini beberapa masuk di dalam kategori outsourcing untuk jasa layanannya. Demikian mungkin Pak Menteri, terima kasih Pak. Ibu Menpan RB mau menanggapi Ibu Rini. Silakan. Baik, terima kasih Pak PJ. Pak, mungkin ada ini sekaligus juga nanti untuk menjadi perhatian Bapak Ibu semua. Jadi memang kita punya beberapa prinsip dalam penataan tenaga non ASN yang sudah disepakati antara pemerintah dan permintaan dari stakeholder. Jadi ini sudah dulu juga sudah disepakati dengan Apkasi dan asosiasi bupati wali kota beberapa waktu yang lalu ya. Jadi ada beberapa guiding principle gitu ya yang sudah kita sepakati. Pertama, ketika penataan non ASN itu tidak boleh ada PHK massal, kemudian tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini, kemudian juga hindari pembengkakan anggaran dan sesuai dengan regulasi yang ada. Kenapa? Karena kami tidak ingin ada gangguan di dalam pelaksanaan pelayanan publik, serta memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk bisa berkompetensi menjadi ASN. Nah, tadi Bapak mengatakan akan menjadi outsourcing ini hati-hati Pak, karena memang kapabilitas yang sudah terdaftar di dalam pangkalan data ASN memang
sudah ada komitmen dari pemerintah untuk menjadi menjadi P3K. Nah, nanti kalau memang nanti menggunakan belanja yang non belanja pegawai, maka tolong dibuka slide saya yang nomor 3. BKN sudah melakukan pendataan, slide nomor 3. BKN sudah melakukan pendataan, ada beberapa range gaji dari berdasarkan data yang diterima sekarang untuk tenaga non honorer yang profil tenaga non ASN tadi, slide 3. Nah, ini di gaji itu ada range gaji antara 1 juta sampai 10 juta. Jadi nanti ketika menjadi tenaga paruh waktu pun range gajinya ya sesuai dengan yang mereka terimakan saat ini, karena mereka tidak boleh turun gajinya. Gitu. Jadi kalau memang mau dinaikkan, Bapak mesti lihat dulu ketersediaan anggaran, tetapi basicnya adalah gaji yang mereka terima pada saat ini. Gitu. Jadi itulah tenaga paruh waktu yang kita persiapkan. Oleh karena itu tadi yang ada 17.000, ada yang 5.000 berikan kesempatan untuk masuk. Yang mereka pertanyakan itu adalah status gitu ya. Jadi karena memang status itu harus, kalau masih honorer nanti nggak bisa betul-betul nggak bisa bayar. Jadi nggak bisa dibayarkan. Jadi mungkin biasa saja mereka masuk yang sudah masuk ke dalam data BKN dibiarkan untuk masuk ke dalam seleksi, dan nanti penggajiannya itu disesuaikan dengan gaji yang diterima saat ini. Kan sekarang juga Bapak masih menggaji mereka dengan gaji yang sesuai dengan yang sudah diterimakan pada saat ini begitu. Itu mungkin yang bisa kami jawab Pak PJ Pak PJ Bandung, Wali Kota Bandung. Ya, makasih banyak Bu Rini. Jadi mudah-mudahan bisa terjawab, bisa memberikan gambaran juga kepada teman-teman yang lain. Sekaligus juga tadi saya sudah meminta kepada Ibu Menpan untuk sharing paparannya beliau. Termasuk ada paparan saya juga, saya sharing. Baik, untuk 3 kabupaten perwakilan dari Goa. Ini Buang Adnan mungkin bisa menjelaskan, karena 1 pun 0. Kami lihat ada yang didaftarkan 4.500. Tolong slide tadi. 4.000 slide 4.519. Ini nasib saudara kita nih, kira-kira mau diapain ini, karena belum ada yang didaftarkan dalam data di Kemenpan RB maupun BKN. Apakah sudah ada solusinya? Ya, silakan, Bang. Siap, mohon izin Bapak Mendagri yang kami selalu hormati dan selalu kami banggakan, Ibu Menpan RB yang kami hormati dan kami banggakan, yang makin cantik setiap hari terlihat, Bapak PJ Gubernur kami yang sekarang menjadi Kepala BKN Republik Indonesia, Prof. Zudan, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan. Izin Bapak Menteri Dalam Negeri, izinkan kami memberikan penjelasan bahwa pemerintah Kabupaten Goa dalam tahun 2021, 2022, dan 2023 itu telah melakukan pengangkatan P3K itu sebesar 2.080 orang. Jadi 2021, 2022, 2023 kami sudah melakukan pengangkatan P3K itu jumlahnya 2.080 orang. Memang mohon izin Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya, di tahun 2024 ini, di tahun 2024 kemarin kami tidak mengusulkan untuk pengangkatan P3K karena mohon izin Bapak ada beberapa faktor karena kita tidak melakukan pengangkatan. Yang pertama, kami menghitung bahwa anggaran yang kami harus siapkan untuk pengangkatan P3K sebanyak 4.284 di tahun 2024 itu kami membutuhkan 14 miliar per bulan untuk membayar gaji P3K tersebut. Apabila 14 miliar ini dikali 14 bulan, maka kita membutuhkan anggaran sekitar 209 miliar untuk membayarkan gaji P3K tersebut. Ini kami pertimbangkan tidak mengusulkan sebab ada beberapa faktor Bapak. Yang pertama, anggaran kita sangat terserat untuk pembiayaan pilkada kemarin yang kita butuhkan anggaran sekitar 85 miliar untuk membiayai pilkada. Lalu kemudian kami juga masih ada utang PEN yang harus kita bayarkan setiap tahun, itu sebesar 70 miliar dalam
dalam setiap tahun, tetapi insya Allah tahun depan utang PEN ini telah lunas di pemerintah Kabupaten Goa. Dan undang-undang HKPD kita yang mewajibkan belanja pegawai itu 30%, apabila ini diangkat 100%, 4.284, ini membengkak menjadi 39% belanja pegawai pemerintah Kabupaten Goa. Oleh karena itu, inilah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kami di tahun 2024 kemarin tidak mengusulkan. Ditambah lagi, mohon izin Bapak, selain kita harus memperhatikan non-ASN, yang harus diperhatikan juga teman-teman ASN, juga mereka meminta untuk dinaikkan TPP-nya, sehingga kita juga mempertimbangkan untuk menaikkan TPP mereka. Tetapi Bapak, mohon izin, di tahun 2024 ini, di tahun 2025 ini, kita sudah memberikan solusi kepada seluruh P3K itu, dan di tanggal 20 Desember kemarin, kami telah membuka pendaftaran kepada 4.284. Mohon izin Bapak, ada perbedaan data dari slide dengan yang kami punya. Kami mengambil dari pangkalan data BKN, itu kami masih ada tersisa 4.284. Sementara data yang di slide ini ada 4.519. Sehingga solusinya Bapak, kami memang kemarin 2024 tidak bisa mengangkat karena banyaknya beban pembiayaan yang kami harus lakukan. Tetapi di tahun 2025 ini karena semuanya pilkada telah selesai, pembayaran utang juga insya Allah tahun depan lunas, sehingga 4.284 ini kita sudah buka pendaftarannya sejak tanggal 20 Desember kemarin. Insya Allah tidak ada yang menganggur Bapak. Terima kasih, laporan kami selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.